warahmatullahi wabarakatuh. Hai Miss Priyanti, perkenalkan nama saya Nurul Aziza. Saya dari Prodi PGSD Kabupaten Kuburaya. Dan saya di sini akan mempresentasikan tugas 2 bahasa Inggris saya. Yang pertama, tugas pembelajaran berbasis proyek aktivitas bahasa Inggris. Bagian 1, tentang aktivitas yang sedang dilakukan. Buat 3 kalimat dalam bahasa Inggris yang menggambarkan aktivitas yang sedang Anda lakukan saat ini. Contoh: 1. I am reading a book. 2. I am eating breakfast. 3. I am studying for my exam. Tetapi di sini saya mengubah punya saya dengan kalimat bagian 1 yang sedang atau yang sedang saya lakukan saat ini adalah 1. I am cooking rice. Yang kedua, I am learning to write. Yang ketiga, I am having lunch. Bagian 2 adalah tugas aktivitas yang telah dilakukan. Tugasnya, ubah kalimat dari bagian 1 untuk menggambarkan aktivitas yang telah Anda selesaikan saat ini. Tugas contoh: 1. I have read a book. 2. I ate breakfast. 3. I have studied for my exam. Tetapi di sini saya mempunyai tugas yang telah saya ubah adalah I have cooked rice. 2. I have learned to write. Ketiga, I have had lunch. Artinya, I have cooked rice. Saya telah memasak nasi. I have learned to write. Saya telah belajar membaca. Ketiga, I have had lunch. Saya telah makan siang. Bagian 3 adalah aktivitas yang telah dan sedang dilakukan. Di situ tugasnya menjelaskan contoh tentang I have been reading a book. Yang kedua, I have been eating breakfast. Yang ketiga, I have been studying for my exam. Sedangkan saya setelah mengubah dengan keadaan saya saat ini adalah yang pertama, I have been cooked rice. Translate, saya telah memasak nasi. 2. I have been learned to write. Saya telah membaca buku. Yang ketiga, I have been had lunch. Saya telah makan siang. Sekarang kita masuk ke bagian tugas keempat tentang menggunakan kata how much dan how many. Contoh tugas yang diberikan. Tugas, buat 3 kalimat menggunakan how much dan how many. Contoh: how many books do you have? Yang kedua, how many water do you drink daily? Yang ketiga, how many apples are in the basket? Contoh kalimat yang saya buat adalah nomor 1, how many pens do you have? Jawabannya, I have 3 pens. Bagian 5 adalah kalimat perbandingan dan superlatif. Tugas, buat 1 kalimat perbandingan dan 1 kalimat superlatif berdasarkan situasi berikut. Amina berusia 24 tahun, Sulastri berusia 20 tahun, dan Dodi berusia 30 tahun. Contoh komparatif: Aminah is older than Sulastri. 2. Superlatif: Dodi is the oldest among them. Yang mana ini dimaknai kalau Aminah is older than Sulastri, Aminah lebih tua daripada Sulastri, karena ini adalah perbandingan.
Dodi is the eldest among them. Dan Dodi adalah yang paling tua antara mereka. Terus kemudian tugas yang saya punya adalah tugas kalimat yang saya bikin adalah sebagai berikut. My house is bigger than Sarah's, but John's house is the biggest among all of us. Translate, rumahku lebih besar dari rumah Sarah, tapi rumah John adalah yang paling besar di antara kami semua. Penjelasan, komparatif lebih besar dari rumah Sarah membandingkan antara dua rumah. Superlatif yang paling besar di antara kami semua membandingkan lebih dari dua. Superlatif di sini adalah rumah John. Kemudian komparatif dan superlatif adalah bentuk kata sifat adjektif atau kata keterangan adverb dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membandingkan. Komparatif adalah kata perbandingan. Komparatif digunakan untuk membandingkan dua hal. Ciri-ciri untuk kata sifat pendek satu suku atau kata yang berakhiran y, tambahan Contoh, tal sama dengan ditambah jadi taller. Happy ditambah jadi happier. Untuk kata sifat panjang dua suku kata atau lebih, tambahkan more sebelum kata sifat. Contoh, beautiful, more beautiful. Expensive, more expensive. Contoh kalimat, my car is faster than yours. This book is more interesting than the other one. Yang kedua adalah superlatif, yang artinya kata paling. Superlatif digunakan untuk menunjukkan bahwa satu hal adalah yang paling menonjol di antara tiga atau lebih pilihan. Ciri-ciri untuk kata sifat pendek tambahkan s dan biasanya didahului oleh the. Contoh, tall jadi the tallest. THE-TALL ditambah EST jadi the tallest. Terus happy ditambah EST jadi happiest. Untuk kata sifat panjang, tambahkan the most sebelum kata sifat. Contoh, beautiful, the most beautiful. Expensive, the most expensive. Contoh kalimat, he is the tallest boy in the class. This is the most delicious cake I've ever eaten. Kemudian, tugas yang keenam adalah dialog di pasar. Dan tugas bagian keempat adalah menggunakan how much dan how many. Tugas buat 3 kalimat menggunakan how much dan how many. Contoh, 1. How many books do you have? Yang kedua, how much water do you drink daily? Yang ketiga, how many apples are in the basket? Contoh kalimat yang saya buat adalah nomor 1, how many pens do you have? Ada berapa pulpen yang kamu miliki? Jawabannya adalah I have 3 pens. Translate, saya memiliki 3 pulpen. Yang kedua, how many book do you read every day? Berapa kali kamu membaca buku setiap hari? Jawabannya, I read 4 books every day. Aku membaca buku 4 kali dalam sehari. Ketiga, how much the sales were so far? Berapa? Jawabannya, the price is 150,000. Tugas bagian 6 adalah
tentang percakapan dialog di pasar tradisional. Di sini kalimat contoh yang saya punya adalah berikut contoh percakapan di pasar tradisional. Penjual, "Good morning, ma'am. Can I help you with some time?" Pembeli, "Good morning. I'd like to buy some sugar. How much is it per kilo?" Penjual, "Is it 17 per kilogram? Ma'am, how many kilos will you like?" Pembeli, "Just 1 kilo please. But is the sugar fine or a bit coarse?" Penjual, "This one is fine sugar, ma'am, perfect for baking. The texture is really soft, almost like flour." Pembeli, "Oh, let me feel it. Wow, yes, it's really soft, even finer than the one I bought last week. Can you give me a discount, maybe Rp 15.000? Penjual, "Oh dear ma'am, the price has gone up lately. But for you, I'll give it for 16. How about that?" Pembeli, "Alright, then I'll take 1 kilo. How much is the tea?" Penjual, "The tea is 8.000 per box. It contains 20 tea bags." Sekianlah penjelasan dari saya, tugas 1 bagian 1 sampai bagian 6. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih.